Tahukah kamu, Umar bin Khattab itu dulunya adalah pembenci Islam dan Nabi Muhammad nomor satu, bersama-sama dengan Abu Jahal. Ia tak segan-segan menyiksa para budak dan sahabat yang ketahuan memeluk agama Islam tanpa ampun. Ia berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyangnya, dan sekali ia berprinsip, ia akan mempertahankannya, baik itu benar atau salah, sampai dia mati. Lantas bagaimana ceritanya hingga Umar bisa memeluk agama Islam dan berbalik menjadi salah satu dari pembela agama Islam dan Nabi Muhammad yang utama? Simak ceritanya pada kisah kali ini sampai habis ya. Ambil snackmu dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bercerita, mari kita mulai ceritanya dengan mengenal Umar terlebih dahulu. Umar bin Khattab itu berasal dari Bani Adi. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Ia berasal dari keluarga terpandang, meskipun bukan orang yang kaya raya. Umar ini memiliki kulit putih yang kemerahan dan sedikit kecoklatan. Di antara pemuda Quraisy lainnya, ialah yang paling gagah, tinggi besar. Maka sangat mudah menemukannya di antara kerumunan orang-orang. Dia ini kidal, kakinya lebar, hingga langkahnya besar-besar dan cepat. Maka jika dia berjalan bersama teman-temannya, mereka harus sedikit berlari untuk menyamai langkah Umar. Umar ini sejak kecil merupakan pemuda yang cerdas. Bahkan dikatakan saat Nabi diutus, dari semua suku Quraisy hanya ada 17 orang yang pandai baca tulis, dan Umar ini salah satunya. Berkat hal itu, Umar menyukai ilmu pengetahuan dan termasuk orang-orang yang pandai. Sejak kecil, Umar juga menyukai olahraga bergulat dan berkuda, maka ia pun tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya jika beradu gulat dengannya. Ayah Umar adalah sosok ayah yang sangat tegas dan keras. Tak jarang Umar dipukul oleh ayahnya. Karena tumbuh dengan didikan itu, jadilah juga Umar sebagai pemuda yang berhati keras dan berperangai kasar. Sama seperti kedua orang tua dan orang-orang jahiliyah pada masa itu, Umar juga merupakan penyembah berhala, suka minum minuman keras, dan perilaku jahiliyah lainnya. Dengan segala sifat dan pengetahuannya, ia menjadi salah satu orang terkemuka, terpandang di kalangan kaum Quraisy. Ia selalu berusaha mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat di sana. Ia memikirkan nasib masyarakatnya dan usaha apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi mereka. Inilah yang kemudian membuat Umar menjadi seorang fanatik dengan pendapatnya sendiri tentang tujuan yang ingin dicapainya itu. Ia tidak suka dibantah. Ia akan mempertahankan pendapatnya dengan tangan besinya dan ketajaman lidahnya. Apa yang ia percayai, baik itu benar atau salah, akan ia pegang erat dan ia bela hingga mati, termasuk kepercayaan nenek moyangnya itu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang menyebarkan agama Islam, Umar marah dan membenci Nabi Muhammad karena semenjak ia datang, kaum Quraisy menjadi terpecah belah dan tatanan masyarakat di sana menjadi kacau balau. Ia menganggap orang yang meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya telah merusak sendi-sendi pergaulan masyarakat Arab, sehingga perlu diperangi dan dihancurkan supaya tidak berakar dan berkembang. Sebenarnya dalam hal ini Umar lebih peduli terhadap tatanan masyarakatnya dengan segala keutuhan dan ketahanannya dibandingkan dengan urusan penyembahan berhala. Maka ia juga tidak begitu peduli apakah ajaran yang dibawa Muhammad ini benar atau salah. Yang ia pedulikan hanya karena datangnya Islam, tatanan masyarakatnya menjadi hancur. Oleh karena itu Umar menjadi marah dan sangat membenci Nabi Muhammad dengan ajaran Islam yang dibawanya. Sahabat bercerita, Umar ini pada masa itu bersahabat dekat dengan Abu Jahal. Dan nama asli Abu Jahal ini sebenarnya Umar bin Amru bin Hisham. Keduanya sama-sama bernama Umar, sama-sama orang terkemuka dan berpengaruh di kalangan kafir Quraisy, sama-sama memiliki prinsip yang teguh, namun sama-sama membenci Islam juga. Bahkan pembenci Islam nomor satu pada masa itu adalah mereka berdua.
Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, muliakanlah Islam dari salah satu di antara Umar bin Khattab atau Umar bin Amru bin Hisham." Karena dengan masuk Islam dari salah satu Umar tersebut, maka penyebaran agama Islam akan jauh lebih mudah, mengingat mereka memiliki prinsip yang teguh dan sosoknya yang berpengaruh di kalangan kaum Quraisy. Bersahabat dengan Abu Jahal, maka kebencian Umar pada Islam bertambah setiap harinya. Bahkan Abu Jahal yang sering menyiksa budak-budaknya yang ketahuan memeluk agama Islam, tidak Umar hentikan. Justru Umar tak segan untuk ikut menyiksa mereka juga. Bahkan para sahabat yang diketahui dekat dengan Rasulullah pun banyak menerima perlakuan tidak baik dari Umar. Bagi Umar, itu merupakan suatu kesenangan sendiri, meskipun kerap kali ia merasakan bahwa yang dilakukannya itu salah. Melihat orang-orang yang disiksanya habis-habisan, namun tetap mempertahankan agama Islam, Umar seringkali keheranan. Agama apakah ini? Apakah seistimewa itu sampai orang-orang ini rela diperlakukan buruk, disiksa, bahkan kehilangan nyawanya hanya untuk mempertahankan agama ini? Pikiran seperti itu terus berkecamuk dalam dirinya. Suatu hari, Umar sedang berjalan malam tanpa arah. Qadarullah, Allah menuntun langkah Umar hingga sampailah ia ke dekat Ka'bah. Ternyata Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah saat itu dan melantunkan bacaan Al-Quran. Umar pun menyelinap ke pinggiran Ka'bah dan memperhatikan Rasulullah. Kemudian terdengar Rasulullah membacakan sesuatu. Dalam pikirannya ia berkata, "Itu hanyalah lantunan syair seperti para penyair biasanya." Namun, ketika Umar mencoba mendengarkan lagi, kini Rasulullah membacakan Quran surat Al-Haqqah ayat 40-41 yang berbunyi, "Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan ia bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya." Umar pun terkejut karena seolah-olah Rasulullah menjawab apa yang dia pikirkan. Ia pun berkata lagi dalam hatinya, "Tidak, ini pasti hanyalah perkataan seorang tukang tenung saja." Tukang tenung itu artinya orang yang suka menduga-duga atau tukang ramal yang bisa baca pikiran orang lain ya, sahabat bercerita. Kini Rasulullah pun melanjutkan bacaannya dengan Quran surat Al-Haqqah ayat 42-43 yang berbunyi, "Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam." Lagi-lagi Umar terkejut, ia pun lantas bergegas meninggalkan tempat itu. Melalui peristiwa ini, ternyata Islam sudah mulai merasuk ke dalam hati Umar. Namun, kebenciannya pada Islam yang sudah mendarah daging, fanatismenya terhadap ajaran nenek moyang, dan juga kecintaannya terhadap masyarakatnya membuatnya mengabaikan suara hatinya. Sahabat bercerita, Umar ini senantiasa berjaga-jaga di kanan dan kiri pintu gerbang Mekah untuk menghadang orang yang mau belajar agama Islam masuk ke Mekah dan juga menghadang umat muslim yang mau keluar juga dari Mekah. Jika tertangkap, mereka akan disiksa hingga mereka kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Bahkan tak jarang sampai dibunuh. Di kiri kanan pintu gerbang Mekah ini adalah gunung-gunung yang besar. Sedangkan di belakang Mekah itu adalah benteng yang sangat tinggi, sehingga jalan keluar masuk satu-satunya hanyalah gerbang yang dijaga Umar ini. Nah, suatu hari saat Umar sedang berjaga-jaga di sana, Umar melihat ada seseorang yang sedang menuruni gunung di pinggir gerbang Mekah itu. Umar pun bergegas menghampirinya dan menegurnya. Ketika dilihat, ternyata Umar mengenalnya. Ia adalah perempuan dari suku yang sama dengan Umar. Namanya adalah Ummu Abdillah. Umar pun berkata, "Wahai Ummu Abdillah, sedang apa kau menaiki gunung ini?" Ummu Abdillah pun menjawab, "Kami heran pada kalian kaum Quraisy. Kami mau beriman kepada Allah, kalian melarangnya. Mau beribadah di Mekah pun dilarang. Mau keluar Mekah pun dilarang juga. Maka terpaksa saya harus naik gunung, karena kalau lewat pintu depan, kau dan kaummu pasti akan membunuhku." Umar pun kaget.
Apa ini? Sampai taraf inikah mereka mempertahankan agamanya? Sampai-sampai seorang wanita mau bersusah payah menggendong anaknya naik turun gunung dengan resiko jika tertangkap dia disiksa, tapi ia tetap kukuh pada agamanya itu. Umar pun berkata, "Wahai Ummu Abdillah, pergilah sesuka hatimu, aku tidak akan mengganggumu. Semoga keselamatan menyertaimu." Maka Ummu Abdillah pun pergi, yang ternyata sudah ditunggu oleh beberapa orang lainnya juga yang mau berhijrah dari Mekah. Mereka berkata, "Hai Ummu Abdillah, kenapa engkau begitu lama sekali?" Ummu Abdillah pun menjawab, "Iya, tadi aku menaiki gunung." Mereka pun berkata, "Syukurlah kau selamat. Apakah ada kaum Quraisy yang melihatmu?" Ummu Abdillah pun menjawab, "Tidak ada, kecuali Umar." Mereka pun kaget dan berkata, "Apa katamu, Umar? Itu musibah besar." Ummu Abdillah pun menjawab, "Tapi Umar meloloskanku dan justru mendoakan keselamatanku." Salah satu dari mereka pun berkata, "Mungkin kau menjadi penyebab ia masuk Islam kelak." Yang lainnya menjawab, "Kalau Umar bersyahadat, unta pun bisa-bisa ikut bersyahadat." Saking mustahilnya bagi mereka, Umar sang pembenci dan penyiksa umat muslim masuk Islam. Banyak kejadian yang membuat pikiran Umar berkecamuk dan hatinya mulai terasa goyah tak karuan. Umar pun memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Ia berpikir hanya dengan membunuh satu orang ini, maka aku akan menyelamatkan banyak kaum Quraisy dan tatanan masyarakat di sini. Maka pergilah Umar mengenakan baju besi, baju perangnya, dan membawa pedangnya menuju Rasulullah. Semua orang tahu kalau Umar sudah berpakaian baju besi seperti itu, maka tidak lain adalah Umar hendak membunuh seseorang. Di tengah perjalanan, Umar bertemu dengan seorang sahabat yang menyembunyikan keislamannya. Ia pun bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mau kemanakah engkau?" Umar menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad yang telah memecah belah masyarakat di sini." Mendengar hal tersebut, sahabat ini khawatir Umar akan benar-benar membunuh Rasulullah. Ia pun memikirkan berbagai cara untuk menghentikan Umar melanjutkan perjalanannya. Ia pun berkata, "Mengapa engkau mengurusi Muhammad? Adikmu dan suaminya itu sudah masuk agamanya Muhammad." Mendengar hal tersebut, Umar pun kaget. "Benarkah yang kau katakan ini?" Ia pun menjawab, "Silakan kau lihat sendiri." Akhirnya Umar pun berbalik arah dan bergegas menuju ke rumah adiknya Fatimah. Fatimah dan suaminya Said saat itu ternyata sedang belajar Al-Quran dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Khobab ibn Arab. Saat terdengar langkah kaki yang berderap, Fatimah langsung menyembunyikan Al-Quran dan Khobab pun langsung bersembunyi. Umar pun mendobrak pintu rumah Fatimah dan berkata, "Apa yang sedang kalian baca itu?" Fatimah menjawab, tidak ada, kami hanya sedang berbincang saja." Umar berkata, "Tidak, aku mendengar kalian sedang membaca sesuatu. Apakah itu yang dibawa Muhammad?" Fatimah pun menjawab, "Ya." Umar pun memintanya dan hendak mengambilnya dengan paksa, namun Fatimah menolak. Akhirnya Umar pun menamparnya dengan keras sampai-sampai Fatimah terjatuh dan bibirnya pun berdarah. Suaminya Said yang hendak membela Fatimah pun ikut dipukul oleh Umar hingga terjatuh juga. Umar pun kaget mengapa adikku yang penurut ini sampai-sampai bisa memberontak kepada kakaknya yang bahkan pemuda tangguh di luar sana pun semuanya takut kepadanya hanya karena agama ini. Umar pun berkata lagi, "Berikan padaku, aku mau melihatnya." Fatimah masih kukuh, ia pun berkata, "Tidak, wahai kakakku, kau ini najis, kau kafir. Pergilah bersihkan dirimu dulu jika kau benar-benar mau melihatnya." Umar pun kali ini mengalah dan pergi membersihkan dirinya, lalu kembali lagi. Maka diberikanlah Al-Quran itu, dan kali itu yang pertama kali ia baca adalah surat Toha. Setelah membacanya, karena Al-Quran itu dalam bahasa yang ia pakai sehari-hari, maka Umar pun paham artinya, dan Umar pun Allah berikan hidayah, tersentuh hatinya, lunak hatinya. Umar yang biasanya suaranya begitu keras dan nadanya tinggi, tiba-tiba suaranya melunak dan merendah. Umar pun berkata, "Tunjukkan padaku di mana Nabi Muhammad."
Khobab yang sedari tadi bersembunyi pun tiba-tiba keluar dan berkata, "Aku tahu, aku akan menunjukkannya kepadamu." Maka pergilah Umar dan Khobab menuju Darul Arqam, tempat orang-orang muslim belajar Islam. Dari kejauhan, sahabat yang memantau di Darul Arqam melihat Khobab berjalan beriringan bersama Umar yang masih mengenakan baju perangnya dan membawa pedang. Ia pun kaget dan langsung berteriak kepada semua muslim di sana, "Khobab ditawan oleh Umar. Khobab telah tertangkap. Ia menuju kemari dan hendak membunuh kita semua." Maka kalang kabutlah semua yang sedang belajar di sana. Sesampainya di sana, Umar dihadang oleh Hamzah, yang juga merupakan pemuda yang tangguh dan kuat seperti Umar. Ia pun kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku akan menjagamu. Jika dia berani berbuat sesuatu padamu, biar aku yang menanganinya. Dia yang mati atau aku yang mati." Maka dipersilahkanlah Umar masuk ke sebuah ruangan. Saat Rasulullah memasuki ruangan tersebut, tiba-tiba Umar menundukkan pandangannya. Ia tidak berani melihat langsung ke arah Rasulullah. Rasulullah pun menghampiri dan memegang kedua pundaknya, lalu digoncangkannya tubuh Umar, seraya berkata, "Hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk pada Allah dan Rasul-Nya?" Umar hanya terdiam. Kedua kalinya digoncangkan lagi tubuhnya. "Hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk pada Allah dan Rasul-Nya?" Umar kini terjatuh berlutut di hadapan Rasulullah. Yang ketiga kalinya, Rasulullah goncangkan tubuhnya dan berkata, "Hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk pada Allah dan Rasul-Nya?" Umar pun kemudian berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka bertakbirlah semua yang ada di Darul Arqam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai-sampai terdengar hingga ke dekat Ka'bah. Kaum Quraisy yang mendengar itu pun keheranan dan bertanya-tanya, ada apakah gerangan kaum muslimin ini? Khawatir kaum Quraisy akan mengusik dan membuat keonaran dengan mereka, Rasulullah pun menyuruh mereka semua bubar. Maka kini tertinggallah Rasulullah dan Umar. Umar pun meminta Rasulullah untuk mengajarkannya lebih jauh mengenai agama Islam. Maka Rasulullah mengajarkannya mengenai tauhid, bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, menyembah berhala itu tidak benar, begini, begitu, dan seterusnya. Hanya dalam waktu beberapa menit, Islam sudah makin meresap dan tertanam di dalam hati Umar. Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, jika semua yang kau katakan itu benar, berarti kita benar." Rasulullah pun menjawab, "Iya, kita benar." Umar berkata lagi, "Maka kaum Quraisy itu salah ya Rasulullah." Rasulullah menjawab lagi, "Iya." Umar pun tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, mari kita perangi mereka." Subhanallah, lihatlah betapa kuatnya Islam sudah tertanam dalam hati Umar. Beberapa menit yang lalu, ia memerangi Islam dan hendak membunuh Rasulullah. Namun lihatlah kini, ia menjadi pembela Islam di garda terdepan. Rasulullah pun menjawab Umar, "Tidak, belum saatnya kita memerangi mereka." Akhirnya Umar pun pergi menemui para sahabat di ruangan lain dan berkata, "Siapa orang yang paling membenci Islam selain aku sebelum masuk Islam?" Para sahabat pun menjawab, "Sahabatmu, wahai Umar, Umar bin Amr bin Hisham." Maka pergilah Umar menemui Abu Jahal. Diketuklah pintunya. Abu Jahal yang melihat Umar datang langsung menyambutnya dan hendak memeluknya. Namun Umar berkata, "Wahai Abu Hakam," panggilannya Abu Jahal, "sudah tahukah kamu?" Abu Jahal menjawab, "Apakah itu wahai saudaraku?" Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Terkejutlah Abu Jahal, ia pun membantingkan pintunya dengan keras dan berkata, "Tabbalak, celakalah kamu." Setelah itu, Umar kembali lagi kepada para sahabat dan bertanya, "Siapakah orang yang paling tidak bisa menyimpan rahasia?" Dijawab oleh mereka, "Jamil bin Mu'ammin." Pergilah Umar menghampirinya yang sedang duduk mencari kabar terkini alias gosip di dekat Ka'bah. Umar pun berkata, "Hai Jamil, sudah tahukah kamu info terkini?" Jamil pun menjawab, "Apakah itu?" Umar berkata,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa melihat siapa yang berbicara, Jamil langsung berdiri dan naik ke batu yang tinggi, lantas berteriak, "Wahai kaum Quraisy, Umar telah murtad!" Maka berdatanganlah para kafir Quraisy dan menanyakan kebenarannya kepada Umar. "Apakah benar kau telah murtad, wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Tidak, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka mereka semua langsung mengeroyoki Umar, satu lawan belasan orang. Mereka berkelahi dari pagi hingga sore. Ketika sudah capek, Umar pun menangkap tokoh terkemuka dan diancam hendak ditusuk matanya jika mereka semua tidak mau berhenti. Maka tokoh ini berteriak, "Berhenti, lepaskan Umar, dia sudah gila, dia hendak membutakan mataku." Maka bubarlah mereka. Esoknya Umar datang lagi, syahadat lagi, dikeroyok lagi. Jika ia capek, dia akan tangkap lagi tokoh terkemuka, diancam, maka bubar. Hari ketiganya, begitu lagi. Hari keempat, maka sudah tidak ada lagi yang mau berantem dengan Umar. Semuanya sudah malas meladeni Umar. Sahabat bercerita, luar biasa Umar ini. Maha suci Allah yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada Umar yang memiliki prinsip yang teguh dan kepribadian yang luar biasa ini, hingga ia tak takut mendeklarasikan agama dan mengokohkan akidahnya di hadapan kaum Quraisy. Ia pun pada akhirnya menjadi pembela Islam dan sahabat Nabi di garda terdepan, bahkan menjadi pemimpin atau khalifah sepeninggalnya Rasulullah. Semoga kisah kali ini menginspirasi dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ikut berjihad dengan klik like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Karena dengan itu, kamu membantu tersebarnya video ini kepada orang-orang lebih banyak. Semoga Allah merahmati dan membalas kebaikanmu dengan balasan yang terbaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.